Kalau Pagar Nusa itu akronim dari pagarnya NU dan bangsa. Nusa itu bukan Nusantara, tapi NU dan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Evi Yuniarsi dalam acara Bima, Bincang Pendidikan Masa Kini. Baiklah, Ma'arif Lovers yang ada di rumah, dukung terus program kami di YouTube channel LP Ma'arif Bangkit. Jangan lupa subscribe, like, and share. Dan jangan lupa komen juga ya untuk motivasi kami untuk bisa terus bertumbuh dan berkembang. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa. Selamat siang, Gus. Selamat siang. Selamat siang. Apakah Ma'arif Lovers yang di rumah ini udah pada kenal nih? Pastinya udah kenal. Beliau adalah Gus Ahmad Syifa Nailul Wafar. Beliau ini adalah Sekretaris PC Pagar Nusa Kabupaten Banyuwangi, atau yang biasa kita sebut Gus Syifa. Bagaimana Gus, sehat? Alhamdulillah sehat. Masih di bawah lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan di masa pandemi ini. Alhamdulillah masih sehat. Nah, ngomongin masa pandemi nih Gus. Apakah kegiatan Pagar Nusa ini masih berjalan dengan lancar? Alhamdulillah kita sempat libur untuk latihan di setiap unit latihan di awal-awal masa pandemi karena zonanya dulu kan zona merah. Benar-benar. Akan tetapi untuk kali ini, untuk hari ini, alhamdulillah latihan-latihan itu sudah mulai berkembang, sudah mulai aktif kembali dengan tidak melupakan prokes atau protokol kesehatan. Jadi di setiap unit latihan sudah kembali aktif, sudah Mbak. Kembali, alhamdulillah. Jadi setidaknya dengan kita tetap menjalankan kegiatan kita, latihan, itu menambah stamina kita ya Gus ya. Ngomongin Pagar Nusa, Pagar Nusa ini adalah salah satu badan otonomnya Nahdlatul Ulama. Nah, menurut yang saya tahu ini Gus, sebelumnya nama Pagar Nusa atau PSNU ini sebelumnya ada istilah Ikatan Pencak Silat Nahdlatul Ulama. Ini kok sekarang berubah menjadi Pagar Nusa Nahdlatul Ulama, cukup PSNU, itu mungkin ada sejarahnya Gus? Oke, di tahun 1985 dulu Mbak, itu Pagar Nusa itu belum ada. Jadi yang ada hanya LPSNU, Lembaga Pencak Silat Nahdlatul Ulama. Ya seperti halnya lembaga-lembaga yang lain, ada lembaga perekonomian Nahdlatul Ulama, ada lembaga kesehatan LKNU, cukup seperti itu. Berarti masuk lembaga ya? Masuk lembaga. Terus di tahun 86 di 3 Januari 1986 nama Pagar Nusa dicetuskan oleh Kiai Haji Mujib Ridwan, putra dari Kiai Ridwan Abdullah. Subhanallah. Yang merancang ini ya, lambang Nahdlatul Ulama. Jadi yang merancang lambang Pagar Nusa putra dari yang merancang lambang Nahdlatul Ulama. Subhanallah, saya merinding ini Gus. Jadi tidak bisa dipisahkan antara Nahdlatul Ulama dengan Pagar Nusa dengan Nahdlatul Ulama. Nah, Pagar Nusa ini sepertinya ada kepanjangannya Gus. Apa mungkin Gus? Kalau Pagar Nusa itu akronim dari pagarnya NU dan bangsa. Nusa itu bukan Nusantara, tapi NU dan bangsa. Oh, mungkin teman-teman yang ada di rumah sempat mikirnya Pagar Nusa. Oh, Pagar Nusa, pagarnya Nusantara gitu ini. Ternyata pagarnya NU, Nahdlatul Ulama dan bangsa. Sangat luar biasa sekali. Berarti Pagar Nusa itu resmi dilahirkan
tepat tanggal 3 Januari 1986. Siap. Berarti tahun ini menginjak usia 35 tahun. Sangat luar biasa sekali. Nah, menginjak usia 35 tahun ini, menurut Gus Siva, bagaimana eksistensi Pagar Nusa ini di Banyuwangi? Oke. Mungkin saya ingin menceritakan sedikit sejarah saja, bahwasanya dibentuknya Pagar Nusa ini karena adanya perselisihan antar pendekar Nahdlatul Ulama, Mbak, dulunya dengan berbagai alirannya. Ada yang satu guru memiliki kemampuan A, satu guru memiliki kemampuan B, itu saling adu kesaktian, bukan gurunya tapi muridnya. Nah, ini menjadikan gesekan-gesekan di antara kaum Nahdiyin ketika itu. Akhirnya dicetuskanlah untuk membuat wadah sebagai perkumpulan dari insan yang cinta akan pencaksilat. Di bawah naungan Nahdlatul Ulama pastinya. Nah, ketika itu sudah dibentuklah Pagar Nusa ini dan sepakat menjadi wadah. Maka untuk tingkat prestasi ketika itu masih sering yang dibawa adalah bendera dari perguruannya masing-masing untuk tingkat prestasi. Nggih. Dan di hasil dari Kongres 3 di Taman Mini Indonesia Indah kemarin itu memutuskan untuk Pagar Nusa biar bisa mengikuti zaman dan harus berprestasi juga. Maka di dalam Pagar Nusa sendiri juga dituntut untuk bisa menghasilkan atlet-atlet yang berprestasi, baik di bidang pencaksilat ataupun bidang bela diri lain. Tuh. Jadi munculnya Pagar Nusa ini bisa dikatakan berawal dari keresahan. Iya, keresahan atas konflik yang terjadi di internal Nahdlatul Ulama. Akhirnya mengikrarkan diri menjadi satu, menjadi pencaksilat Nahdlatul Ulama. Sangat luar biasa sekali. Jadi bagaimana kita menanggapi sebuah konflik itu dengan bijak ya Gus ya. Kalau di Banyuwangi sendiri, kalau saya itu datang di Banyuwangi itu tahun 2009 itu, Mbak. Aslinya? Dulu kan kuliah di Malang, terus berkelana mondok, dulu, berkelana. Pulang di rumah. Setelah itu sama orang tua disuruh untuk ngopeni, istilahnya itu, ngopeni pencaksilat Pagar Nusa yang ada di pesantren kami dulunya di Minhajut Tulab. Nah, setelah itu disuruh ke PAC, dikenalkan dengan keorganisasian. Loh, kok sepertinya ketika itu kok menantang banget bagi saya. Menantang banget karena notabene-nya adalah kalau Pagar Nusa itu insan-insan yang ada di dalamnya jarang sekali mengenal dengan keorganisasian. Jadi Pagar Nusa itu tuh organisasi, istilahnya seperti itu. Bukan dengan persuratan dan tetek bengeknya. Pengen belajar ngono kuwi gak ning Pagar Nusa. Belajar ngono kuwi ya di IPENU ataupun Ansor. Istilahnya seperti itu. Loh, berarti kan organisasi kita akhirnya tidak tidak saling fastabiqul khairat dengan banom-banom yang lain kan gitu. Alhasil sedikit demi sedikit teman-teman juga saya beri pemahaman tentang keorganisasian, saya kasih pemahaman tentang administrasi keorganisasian, dan alhamdulillah di tahun ini 25 PAC sudah saling sambung dengan tata cara saling kirim surat, gimana surat yang baik dan benar, dan kop surat lembaga, kop surat banom itu menjadi satu, bukan teng plentot lah berarti. Kalau duluan wah iya pokoknya jadi berarti kan Pagar Nusa ini adalah banom, berarti kan sudah memiliki ADART sendiri kan? Sudah Pun dengan mungkin PDPRT, PPOA, sudah peraturan semua. Ada semua. Administrasi, ada. PO, PP administrasi dan semuanya sudah ada semua. Tinggal untuk menjelaskan ke teman-teman yang notabene awalnya adalah gak ngurus ngene iki,
jadi kongkon ngene iki. Nah, itu kan butuh pemahaman sedikit demi sedikit. Tapi alhamdulillah teman-teman juga merespon positif dan mau belajar semuanya. Nggih, insyaallah di akhir periode jabatan tahun 2024 teman-teman di 25 PAC sudah bisa mendidik ranting-rantingnya untuk masalah administrasi. Nah, ini yang sangat luar biasa sekali. Jadi kalau mau masuk di Pagar Nusa itu bukan hanya diajarkan ilmu bela diri, kiat-kiat bela diri, tapi kita juga diajarkan soft skill tentang administrasi dan lain sebagainya. Bagaimana mengembangkan Pagar Nusa ini menjadi lebih baik lagi dan bisa diterima oleh masyarakat. Seperti itu ya Gus ya. Sangat luar biasa sekali. Nah, mungkin apa ya? Ini memang perlu dibangun terus ya Gus ya sistemnya. Iya. Untuk sistem dari keorganisasian ini ada 4 pilar yang penting sebenarnya Mbak di Pagar Nusa itu. Yang pertama keorganisasian, jadi sistem dari organisasi tadi perlu dibina. Yang kedua ada atlet, jadi atlet juga harus dibina gitu. Yang ketiga media sosial. Nah, ini salah satunya. Ini adalah media sosialnya Pagar Nusa Banyuwangi ya. Apa itu Gus ya? Mungkin bisa dikenalkan? IT Pagar Nusa Banyuwangi ya. IT Pagar Nusa. Dan ini seragamnya karena seragam PDH ya. PDH, pakaian dinas harian. Pakaian dinas hariannya lagi dicuci oleh istri, jadi saya pakai pakaian dinas IT. IT Pagar Nusa. IT Pagar Nusa. Tapi memang media sosial sekarang itu sangat dibutuhkan sekaligus, bukan lagi hanya untuk gaya-gayaan tapi kebutuhan kita. Karena memang eranya juga sudah era hampir 5.0 ya. Nah, itu. Terus begini Gus, Pagar Nusa ini kan kebanyakan melatihnya itu di instansi naungan ma'arif. Apakah benar seperti itu? Kebanyakan? Ya, kami di dahulu kala sebelum kita tahun 2018 melakukan MOU dengan Ma'arif, kita melakukan unit-unit latihan itu di tempatnya pelatih, di rumahnya pelatih, di pondok, di sekolah-sekolahan umum, ataupun di halaman masjid di desa-desa. Alhamdulillah setelah adanya MOU itu antusiasme dari lembaga pendidikan di bawah naungan Ma'arif itu sudah mulai membuka lebar untuk kami bisa masuk dalam ekstrakurikuler di lembaga pendidikan tersebut. Tapi perlu diketahui, salah satu prestasi Pagar Nusa Banyuwangi yang tidak dimiliki oleh PC manapun, insya Allah ya perlu diapresiasi, yakni adanya intrakurikuler di MINO 1 Purwoharjo. Luar biasa sekali. MINO 1 Purwoharjo itu berarti bukan lagi ekstrakurikuler, intrakurikuler. Sudah intrakurikuler. Itu mungkin apa bedanya? Kalau intrakurikuler maka setiap hari Jumat seluruh siswa itu memakai seragam Pagar Nusa dan latihan Pagar Nusa bersama. Mulai kelas 1 sampai kelas 6. Nah, kita juga sudah bangun RPP. Jangan salah, Mbak. Pagar Nusa juga punya RPP loh. Jadi kayak sudah masuk apa ya? Sudah masuk kurikulum. Pelajaran. Oh, sudah masuk kurikulum. Sudah masuk kurikulum. Jadi setiap Jumat itu seperti itu. Sudah ada RPP-nya. Kalau mau ujian sekolah juga ada pelajaran uji tulisnya. Jadi layaknya sekolah pada umumnya. Jadi kita sudah masuk intra. Karena apa? Pendidikan karakter aswaja kita sisipkan melalui pencaksilat itu. Pendidikan pengetahuan tentang Nahdlatul Ulama kita sisipkan melalui latihan tersebut dimanapun. Tuh, jadi di MIN 1 Purwoharjo alhamdulillah mulai kelas 1 sampai kelas 6 sudah menjadi intra sekolah. Jadi setiap hari Jumat memakai seragam Pagar Nusa.
Keren, Nah, keren, ini keren. diharapkan bisa disambut dengan disambut oleh instansi lain. Nah, kalau dulu saya pernah melatih TK, Mbak. TK. Taman TK kanak-kanak. sudah belajar Iya. pencak silat. Iya. Di mana itu, Gus? TK Khotijah 115 Jajak. Oh, Terima kasih di Bu Rus. Jajak. Bunda Rus. Bunda Rus. 119 Iya, insyaallah. 119. Oh iya, 119. Oh iya, Bunda pernah TK cerita juga. holistik. TK Iya. holistik. Kenapa kok dijuluki seperti itu, Gus? Ini kan ada tulisannya TK holistik memang, Mbak. Jadi ya kita ikuti aja. Iya. Nah, di situ juga menjadi intra, Mbak. Jadi setiap hari Sabtu kalau di situ mulai jam pertama jam terakhir semuanya pakai seragam Pagar Nusa. Kenapa? Ya mengenalkan bahwasanya Pagar Nusa ini loh Banom atau Badan Otonomnya Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama di bidang pencak silat, Pencak bela silat. diri. Nah, setelah menjalin MOU dengan PCLP Maarif NU Banyuwangi, saya ingat itu sekitar sudah 1 tahun lalu ya, Iya. Gus ya. Itu habis MOU setelah beberapa bulan mungkin itu langsung pandemi. Iya. Nah, itu bagaimana progresnya, Gus, setelah menjalin MOU dengan Maarif secara resmi ya? Jadi secara resmi. setelah melakukan MOU itu kita langsung gerak 3 bulan itu, gerak ke seluruh pelosok-pelosok instansi yang di bawah naungan Al Ma'arif, dan alhamdulillah dari semua yang kita masuki itu kisaran 75% itu sudah menerima, yang 25% masih menunggu dari pihak komite untuk menerima. Nah, mulai dari tingkat madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah ataupun madrasah aliyah. Akan tetapi ketika itu kan pandemi bulan Februari nggih, Februari apa Maret itu. Insyaallah ya, awal-awal tahun Nggih, gitu kan. 2020. Nah, kita diberikan izin ketika awal tahun ajaran baru, ya ini bulan 6, bulan 7. Tapi kan bulan pandemi, Juli. jadi ya nggak jadi ya, nggak jadi. Tapi ya, insya Allah ketika pandemi ini sudah selesai di seluruh instansi yang di bawah naungan LW Ma'arif, insya Allah kita akan kembali sowan-sowan, kita akan kembali mengenalkan bahwasanya Pagar Nusa adalah Badan Otonomnya Nahdlatul Ulama yang bekerja khusus untuk melestarikan budaya Nusantara berupa pencak silat ini, Mbak. Jalurnya lewat pencak silat karena Ye. kita pengenalan ideologi Nahdlatul Ulama, Aswaja dan lain sebagainya itu sebenarnya pada bidangnya masing-masing. Ada yang di Pagar Nusa, ada yang kalau dipelajari itu ada IPNUI PPNU, pemuda-pemudinya ada Ansor dan Fataya dan seterusnya. Itu benar-benar kita harus bersinergi ya, Gus. Banyak cara untuk kita bisa memperkenalkan Nahdlatul Ulama. Nah, terus kemarin, Gus, ini yang menarik Ma'arif Cup ini, Gus. Mungkin bisa diceritakan kok bisa tiba-tiba ada Ma'arif Cup dan lombanya itu sangat luar biasa sekali, langsung sekabupaten, saking banyaknya kadernya Pagar Nusa itu sampai dibentuk beberapa zona. Itu gimana, Gus, ceritanya? Ya, kita menanggapi dari statement yang diberikan oleh Ketua PCNU Kiai Ali Makize ini bahwasanya seluruh banom dan lembaga harus bersinergi, membuat sinergitas. Maka kami menyambut statement itu dengan adanya kejuaraan pencak silat Ma'arif Championship. Jadi piala yang diperebutkan adalah piala Ma'arif. Ini keren kita nih. Belum ada soalnya. Belum ada sebelumnya. Akhirnya saya coba. Kalau dulu tahun 2019 kita sudah membuat namanya PCNO Cup. Oh, PCNO Cup. Setelah itu kemarin kita membuat RMI Cup. RMI Cup. Jadi semuanya bisa masuk ya, Gus ya. Rencananya juga akan khusus perempuan kita buat Muslimat Cup ataupun Fatayat Cup. Khusus laki-laki ya kita buat IPNU Cup. Pokoknya jadi bisa semua lah. Bisa semua. Nah, ini kan sudah mulai pembelajaran tatap muka, Gus. Mungkin bisa ini peluang untuk Pagar Nusa bisa lebih menggerakkan gerakannya untuk masuk lagi ke lembaga-lembaga Ma'arif. Terus apalagi sudah kemarin dipancing dengan adanya Ma'arif Cup, harapannya dengan Ma'arif Cup ini bisa menjadi
motivasi untuk lembaga-lembaga naungan Ma'arif untuk bisa menjadikan Pagar Nusa sebagai ekstrakurikulernya. Mungkin bisa juga menjadi intrakurikuler. Kurikuler. Itu sangat luar biasa ya Gus ya. Nah, jadi Pagar Nusa ini perlu kita pahami bersama, bukan lagi hanya untuk memperkenalkan atau hanya untuk menggali, mengembangkan, melestarikan seni bela diri di kalangan Nahdlatul Ulama, tapi juga pendalaman ideologi juga bisa ya Gus ya. Siap, dari Pagar Nusa ini. Terus, nah sebelum ini ditutup karena waktunya yang terbatas Gus, semoga nanti ada kesempatan lain lagi untuk kita bisa lebih mengenal apa sih Pagar Nusa ini. Kenapa sih kok harus Pagar Nusa? Seperti itu ya Gus ya. Terus sebelum ditutup, saya ingin Gus Syifa memperagakan teknik khasnya. Teknik khasnya Pagar Nusa. Itu saya titip juga tuh Mbak. Titip gimana Gus? Jangan lupa like, comment, and subscribe di official Pagar Nusa Banyuwangi. Nanti di sini ditulis official Pagar Nusa Banyuwangi. Jangan lupa juga untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi nomor di 081 334 11 6262. Ini informasi tentang Pagar Nusa yang nantinya menjadi kontak center untuk Pagar Nusa Kabupaten Banyuwangi. Nanti ditulis juga loh ini di sini. Pasti. Di deskripsi juga akan ditulis pastinya. Ya, yang pastinya juga untuk mendukung program ini Ma'arif Online. Ya, Ma'arif Lover jangan lupa ya. Mungkin Gus ya untuk kader-kader seluruh Pagar Nusa, ayo subscribe. Oke. Ya, subscribe programnya kepada seluruh anggota baik santri ataupun anggota Pagar Nusa Kabupaten Banyuwangi khususnya dan seluruh dunia pada umumnya. Mohon bantuan like, comment, and subscribe di Ma'arif LP Ma'arif Bangkit. Nah, ini channel resminya LP Ma'arif Kabupaten Banyuwangi. Ya, harapannya bisa menjadi sinergitas dan pusat informasi pendidikan di bawah naungan LP Ma'arif yang nantinya Pagar Nusa juga akan masuk di seluruh lembaga pendidikan di bawah naungan LP Ma'arif. Amin. Ayo Gus, langsung yuk. Usah. Saya kok juga penasaran ya bagaimana. Oke, saya mungkin akan menggerakkan yang namanya Salam Pagar Nusa aja untuk mengenalkan bahwasanya di Salam Pagar Nusa ini ada filosofinya untuk kita semua. Mungkin ayo Mungkin ditutup dulu Mbak, biar nanti untuk gerakannya menjadi penutup aja. Baik. Nah, itu mungkin perjumpaan kita pada kesempatan kali ini Gus. Para Ma'arif Lovers yang ada di rumah, terima kasih telah menyaksikan program ini. Dan perlu diketahui juga program ini, program Bima ataupun segala sesuatu program yang ada di Ma'arif Online Banyuwangi didukung oleh BPJS Ketenagakerjaan dan juga Bank BTN. Jangan lupa subscribe, like, and share LP Ma'arif Bangkit. Saya Evi Yuniarsi beserta rekan-rekan yang Saya Evi Yuniarsi dan rekan-rekan yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.